Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, seorang petugas kepolisian wanita berusia 27 tahun, dikenal sebagai sosok yang tegas namun anggun. Wajahnya lembut, tatapannya tenang, dan senyumannya menenangkan. Meski baru 2 tahun bergabung di kesatuan, ia sudah menunjukkan dedikasi luar biasa. Banyak rekan kerja termasuk atasannya mengagumi Dewi bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena kerja keras dan integritasnya. Namun, kekaguman itu tidak semua tulus. Haris, seorang petugas senior berusia 38 tahun, diam-diam memiliki ketertarikan pada Dewi sejak pertama kali mereka bertugas bersama dalam operasi lalu lintas. Haris bukan pria biasa. Dia disegani karena pengalamannya, namun juga dikenal cukup keras dan ambisius. Haris mulai sering mencari alasan untuk mendekati Dewi, menawarkan bantuan, mengantar pulang, atau sekedar duduk berdampingan saat jam makan siang. "Dewi, kamu tahu, aku sudah lama ingin membicarakan sesuatu," ujar Haris suatu siang saat mereka berteduh di pos jaga. Dewi menoleh dengan sopan. "Ada apa, Pak Haris?" "Jangan panggil aku Pak, panggil saja Haris. Aku bukan atasanmu," jawabannya sambil tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Dewi tersenyum tipis, mencoba menjaga batasan. "Aku serius, Dewi," lanjut Haris dengan nada yang lebih berat. "Aku menyukaimu. Aku tahu kamu mungkin belum bisa menerima sekarang, tapi aku yakin kamu akan bisa belajar mencintaiku. Berikan aku kesempatan." Dewi terdiam beberapa saat, lalu menjawab pelan, "Maaf, Haris, aku menghargai perasaanmu, tapi aku belum siap menjalani hubungan, apalagi dengan rekan satu profesi." Haris tersenyum kaku, menyembunyikan kekecewaannya. "Aku mengerti, tapi aku tidak akan menyerah." Hari demi hari, penolakan halus dari Dewi tidak membuat Haris berhenti. Justru, ia semakin intens menunjukkan perhatiannya. Dia sering menunggu Dewi di depan kantor hanya untuk menawarkan tumpangan. Kadang, ia mengirimkan bunga ke meja kerjanya atau makanan kesukaan Dewi yang entah dari mana ia ketahui. Awalnya, Dewi mencoba bersikap ramah. Namun, lama-kelamaan perhatian Haris mulai terasa menyesakkan. Ia merasa diawasi, diikuti, bahkan beberapa kali merasa cemas saat pulang malam. Dewi pernah secara halus menegur Haris agar menjaga profesionalisme, namun pria itu hanya tersenyum dan berkata, "Aku serius mencintaimu. Aku hanya ingin kamu tahu aku ada untukmu." Haris bahkan mendekati rekan-rekan Dewi, bertanya tentang kebiasaannya, hobinya, bahkan tempat tinggalnya. Dewi semakin tidak nyaman. Ia merasa privasinya dilanggar, tetapi takut membuat keributan di kantor atau memperkeruh suasana jika melapor. Suatu sore, Dewi duduk sendirian di ruang ganti wanita, mencoba menenangkan diri. Tatapannya kosong, pikirannya gelisah. Kenapa dia tak mengerti? Kenapa tak bisa menerima penolakanku? Batinnya. Hari-hari di kantor yang dulu penuh semangat, kini berubah menjadi tekanan yang menyesakkan. Dewi merasa kehilangan tempat aman, bahkan saat pulang ke rumah pun, ia merasa was-was. Setiap motor yang berhenti di depan rumahnya membuat jantungnya berdegup kencang. Dewi tak tahu bahwa badai yang sesungguhnya belum datang. Ia hanya tahu satu hal, pria itu makin tak terkendali dan batasan-batasan yang ia ciptakan makin diabaikan. Malam itu, hujan turun perlahan. Langit mendung seolah memantulkan suasana hati Dewi yang resah. Ia baru saja menyelesaikan makan malamnya, duduk sendirian di ruang tamu sambil menyesap teh hangat. Televisi menyala, tapi ia tak benar-benar menontonnya. Pikirannya masih diliputi bayangan tentang Haris yang beberapa hari terakhir semakin berani mengganggunya. Bahkan sempat datang ke kantor membawa hadiah ulang tahun, padahal ia tidak pernah memberitahu siapapun tentang tanggal lahirnya. Tiba-tiba, suara motor berhenti tepat di depan rumahnya. Dewi menoleh ke jendela dengan kening berkerut. Ia tak mengundang siapapun malam ini. Degup jantungnya meningkat saat terdengar langkah kaki mendekat ke pintu rumah. Haris mengetuk pintu. Dewi menahan nafas. "Dewi, ini aku Haris." Suara berat itu terdengar jelas dari balik pintu. Wajah Dewi langsung pucat.
Ia berdiri pelan, menghampiri pintu sambil menahan rasa panik. Tanpa membukanya, ia berkata dari dalam, "Maaf, malam-malam begini jangan ke rumahku. Besok saja kalau ada urusan kantor." "Aku cuma mau bicara 5 menit saja," ucap Haris memohon. "Tidak Haris, tolong pergi. Ini rumahku. Aku butuh ruang," jawab Dewi dengan suara tegas namun gemetar. Namun suara kunci diputar terdengar. Dewi lupa bahwa beberapa hari lalu, saat Haris mengantar barang ke kantor rumahnya, ia sempat masuk dan mungkin diam-diam membuat salinan kunci. Pintu terbuka perlahan. Haris berdiri di depannya. Basah oleh hujan, wajahnya penuh raut kecewa dan amarah yang ditahan. Dewi mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. "Haris, keluarlah, ini pelanggaran," bisik Dewi mencoba tetap tenang. "Aku cuma ingin tahu, kenapa kamu selalu menolakku? Kurang apa aku, Dewi?" Suara Haris terdengar makin tegang. Ia melangkah masuk, membuat Dewi makin terpojok ke ruang tengah. "Karena aku tidak mencintaimu Haris, dan kamu tahu itu," seru Dewi, berusaha tetap kuat meski tubuhnya mulai bergetar. "Tapi aku mencintaimu Dewi, aku mencintaimu setengah mati. Kamu tidak tahu rasanya dicintai tapi terus diabaikan," ucap Haris sambil menatap tajam. "Cinta tidak bisa dipaksakan Haris." Perdebatan semakin panas, Dewi berulang kali menyuruh Haris keluar, tapi pria itu semakin mendekat. Kata-katanya mulai berubah kasar, penuh desakan emosional. Dewi mencoba menghindar, berlari ke arah pintu, namun tangan Haris lebih cepat menangkapnya. Ia menarik Dewi ke pelukannya, meskipun gadis itu berontak dengan seluruh tenaganya. "Lepaskan, jangan sentuh aku," teriak Dewi keras. Air matanya mulai tumpah, namun Haris sudah dibutakan oleh amarah dan obsesinya. Ia menyeret Dewi ke sofa meski sang polwan terus menjerit dan menangis. "Jangan Haris, jangan, kumohon." Di tengah isak tangisnya, tapi semuanya sia-sia. Malam itu, hatinya hancur secara brutal oleh orang yang mengaku mencintainya. Hujan terus mengguyur bumi, seolah ikut menangis bersama tangisan Dewi yang tak berdaya. Tak ada yang mendengar jeritannya, tak ada yang menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, Haris berdiri, nafasnya terengah. Ia menatap Dewi yang masih terguncang, matanya sembab dan tubuhnya menggigil ketakutan. Tanpa sepatah kata, Haris mengambil jaketnya dan keluar dari rumah. Pintu ditutup pelan, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Dewi terdiam dalam kehancuran yang paling dalam. Tangisnya menggema di dalam rumah yang kini terasa sunyi. Seluruh tubuhnya terasa kotor, terhina, dan patah. Ia meremas bagian bajunya, mencoba menghapus noda yang tak terlihat, tapi terasa menghancurkan jiwa. Malam itu, cahaya di rumah Dewi padam, dan sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Hari-hari setelah malam itu menjadi neraka bagi Dewi. Ia mengurung diri di rumah, tak sanggup berhadapan dengan siapapun, apalagi kembali ke kantor. Telepon dari rekan-rekan kerja tak diangkat. Bahkan ibunya yang tinggal di kampung sempat datang karena khawatir. Namun Dewi berpura-pura sakit agar tidak ditanyai terlalu banyak. Trauma membelenggunya dari pagi hingga malam. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Haris dan kejadian malam itu datang menyergap, membuatnya terjaga dengan peluh dingin. Ia tak bisa makan dengan tenang, tak bisa tidur dengan nyenyak. Dunia yang dulu ia bangun dengan penuh semangat, kini runtuh dalam diam. Seminggu, 2 minggu, waktu berjalan tanpa arah. Sampai akhirnya, tubuhnya mulai memberi tanda. Dewi muntah di pagi hari, merasa mual saat mencium aroma masakan, dan dadanya terasa nyeri. Awalnya ia pikir karena stres dan kurang tidur, tapi saat ia menghitung hari, nafasnya tercekat. Sudah lebih dari 2 minggu ia tak mengalami datang bulan. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan di apotek kecil tak jauh dari rumahnya. Sepanjang jalan pulang, tubuhnya gemetar, kakinya lemas. Setibanya di rumah, ia masuk ke kamar mandi, menahan nafas saat alat itu menunjukkan 2 garis merah yang jelas. Air matanya langsung jatuh, ia terduduk di lantai kamar mandi, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Dunia seperti menghantamkannya berkali-kali. "Aku hamil. Ya Tuhan, aku hamil," bisiknya lirih, tubuhnya bergetar. Hari berikutnya, ia pergi ke klinik bersalin secara diam-diam untuk memeriksa kehamilannya. Hasilnya positif,
Usia kehamilan sudah memasuki 5 minggu. Dokter menyarankan agar ia mulai menjaga asupan nutrisi dan istirahat yang cukup. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menjaga sesuatu yang hadir dari tragedi paling kelam dalam hidupnya? Sepulang dari klinik, Dewi hanya bisa diam di ranjang, menatap langit-langit, tangan kirinya menyentuh perutnya yang masih datar. Dalam dirinya ada kehidupan, tapi bukan hasil dari cinta, melainkan dari luka dan air mata. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, ingin menghilang, ingin menghapus semuanya. Namun janin itu ada, tumbuh setiap hari, membuat tubuhnya semakin lemah dan pikirannya semakin kacau. Beberapa kali ia berpikir untuk menggugurkan kandungan. Namun tiap kali melihat pantulan wajahnya di cermin, ia menangis bukan karena rasa iba pada diri sendiri, tapi karena ia merasa tak sanggup menjadi pembunuh, meski anak itu datang dari luka. "Aku bukan seburuk itu," ucapnya pelan sambil mengusap perutnya yang masih rata. "Tapi kenapa harus aku? Kenapa hidupku hancur seperti ini?" Di sisi lain, Haris merasa menjalani hari-hari seperti biasa di kantor, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat mengirim pesan ke Dewi, menanyakan kabar, lalu berkata bahwa ia ingin memperbaiki semuanya. Dewi tak membalas, ia hanya menatap ponselnya dengan air mata mengalir. Bagaimana bisa seseorang yang menghancurkannya kini berbicara soal memperbaiki? Ia ingin melapor, ingin berteriak pada dunia bahwa pria itu telah merenggut segalanya darinya. Namun ketakutan menyelimuti dirinya, takut tak dipercaya, takut dicap aib, takut justru dirinya yang disalahkan. Waktu terus berjalan, perut Dewi mulai menunjukkan perubahan. Ia tak bisa lagi menyembunyikannya lama-lama. Beberapa tetangga mulai memperhatikan, mulai berbisik, tapi Dewi tak peduli. Ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan atau membela diri. Hingga suatu pagi, saat ia sedang menyapu halaman dengan kepala tertunduk, seseorang pemuda tetangganya, Andi, menyapanya dengan senyum hangat. "Dewi, kamu kelihatan pucat, sudah makan belum?" tanya Andi. Dewi hanya mengangguk pelan, tak menatap Andi. Tak bertanya lebih jauh, ia hanya berdiri beberapa detik lalu berkata pelan, "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita, aku di sini ya." Dewi menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat tatapan yang tak menghakimi, hanya tatapan hangat dan tulus dari seorang pria muda yang selama ini diam tapi rupanya selalu memperhatikannya dari jauh. Andi, tetangga Dewi yang berusia 25 tahun, adalah sosok pemuda yang sederhana. Ia bekerja sebagai montir di bengkel sepupunya di ujung jalan, dan setiap pagi selalu terlihat sibuk membersihkan motor tua miliknya sebelum berangkat kerja. Ia tak banyak bicara, tapi senyum dan sikap sopannya membuatnya disukai warga sekitar. Sejak dulu, Andi sebenarnya menyimpan rasa pada Dewi. Namun ia tahu jarak mereka terlalu jauh. Dewi seorang polwan yang cantik dan cerdas, sedangkan dirinya hanya pemuda biasa yang bahkan belum selesai kuliah karena harus bekerja demi adik-adiknya. Ia hanya bisa mengaguminya dari jauh, mengumpulkan perasaan dalam diam. Tapi sejak Dewi menghilang dari kantor, tak pernah terlihat keluar rumah. Tubuhnya mulai membulat pelan. Andi tahu ada sesuatu yang salah. Ia tak berani bertanya langsung, tapi hatinya terus gelisah. Dan saat ia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menyapa Dewi hari itu, senyum lelah dan mata sembab wanita itu menusuk hatinya dalam-dalam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Andi datang lagi ke rumah Dewi, membawa 2 bungkus makanan hangat dan sebotol susu. Ia mengetuk pelan, dan Dewi membukakan pintu dengan ragu. "Kamu bawakan makanan?" tanya Dewi heran. "Iya, aku lihat kamu sering duduk sendiri, kayak tidak ada selera makan. Aku masakin bareng ibu," kata Andi malu-malu. "Boleh aku masuk?" Dewi mengangguk pelan. Mereka duduk di ruang tamu, makan bersama dalam hening. Namun anehnya, suasana tak terasa canggung. Ada kedamaian yang Dewi belum rasakan selama berbulan-bulan. Hari demi hari, Andi semakin sering datang. Kadang hanya membawa buah, kadang membantu merapikan taman kecil di halaman Dewi. Ia tak pernah bertanya tentang kandungan itu. Ia hanya hadir dengan tulus dan sederhana. Sampai suatu sore, saat langit menjingga dan mereka duduk di teras depan rumah, Andi membuka suara yang mengubah segalanya. "Dewi,
Aku tahu kamu sedang hancur. Aku tahu kamu terluka, tapi aku juga tahu kamu perempuan kuat. Dan kalau kamu izinkan, aku ingin jadi bagian dari hidupmu. Akhirnya, Haris memberanikan diri untuk menyatakannya. Dewi menoleh pelan, matanya menatap tajam. Apa maksudmu, Andi? Aku mau menikahimu, Dewi. Aku tahu anak itu bukan dariku, dan aku juga tidak mau tanya soal apa yang terjadi. Tapi, aku tidak tahan melihat kamu terus sendirian, dihina orang, dan disakiti. Kalau kamu mau, aku ingin jadi suamimu dan ayah dari anakmu. Dewi membeku, air mata perlahan turun di pipinya, hatinya campur aduk antara terharu, takut, dan merasa tak layak. Ia menggeleng pelan. Tapi Andi, aku kotor. Aku bukan perempuan baik-baik lagi. Kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi padaku. Aku tidak peduli, potong Andi lembut. Semua orang punya masa lalu, tapi aku percaya kamu perempuan yang terluka, bukan perempuan yang salah. Dewi menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Isaknya pecah tak tertahan. Hatinya hancur seperti menemukan sedikit tempat untuk berteduh, tapi rasa takut dan ragu masih besar. Aku butuh waktu, lirih Dewi. Aku akan tunggu berapa lama pun itu. Aku tidak minta kamu langsung cinta padaku, tapi izinkan aku ada di sisimu. Malam itu, Dewi menatap perutnya yang mulai membesar sambil mengusap pelan. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia menangis bukan karena luka tapi karena harapan. Mungkin di balik luka yang dalam, masih ada jalan menuju cahaya. Beberapa minggu kemudian, Dewi memutuskan untuk berbicara dengan atasannya. Ia menceritakan semua yang terjadi tentang Haris, malam itu, tentang kehamilannya. Tangisan, ketegangan, dan ketakutan menyelimuti ruangan itu. Tapi yang terjadi di luar dugaan, atasannya percaya padanya. Laporan dibuat, saksi-saksi mulai dikumpulkan. Proses hukum mulai berjalan. Haris yang awalnya meremehkan semuanya, akhirnya tak bisa lagi berkelit. Bukti dan kesaksian Dewi menguatkan bahwa ia bersalah. Haris akhirnya dipecat dan dijemput oleh petugas untuk ditahan sementara proses pengadilan berlangsung. Dewi menangis lagi hari itu, bukan karena sedih, tapi karena satu beban berat mulai terangkat dari dadanya. Namun, satu beban lain masih menunggu keberaniannya untuk menerima cinta yang baru. 3 bulan setelah kehamilannya diketahui, hidup Dewi perlahan mulai berubah arah. Perutnya kini sudah menonjol jelas, dan ia tak lagi menyembunyikannya dari dunia. Warga sekitar yang tadinya hanya berbisik kini mulai diam. Entah karena rasa hormat atau karena kehadiran Andi yang selalu ada di samping Dewi, melindunginya tanpa banyak bicara. Proses hukum terhadap Haris terus berjalan. Dewi beberapa kali harus datang ke kantor untuk memberi keterangan tambahan. Dan meski itu menyakitkan, ia bertahan. Ia tahu diamnya dulu adalah bentuk kekalahan, tapi keberaniannya kini adalah bentuk pembelaan untuk semua perempuan yang pernah mengalami hal serupa. Haris resmi dipecat dan dijatuhi hukuman penjara. Berita itu tersebar di kalangan kepolisian. Rekan-rekan lama yang awalnya ragu pada Dewi, kini banyak yang datang meminta maaf, menyatakan dukungan, bahkan ada yang menawarkan bantuan psikologis dari institusi. Tapi bagi Dewi, semua itu sudah lewat. Ia hanya ingin satu hal sekarang, hidup yang damai. Andi tak pernah berubah. Ia tetap hadir setiap hari, entah membawa susu hangat, buah, atau sekedar menemani Dewi duduk di teras sambil mendengar musik pelan. Ia tak pernah mendesak Dewi untuk memberi jawaban. Ia hanya ada, dan itu cukup membuat hati Dewi menghangat. Namun diam-diam dalam hati kecilnya, Andi masih menanti. Sampai pada suatu sore yang cerah, ketika matahari mulai tenggelam di balik awan jingga, Dewi duduk di samping Andi di bawah pohon mangga di halaman belakang. Dengan senyum kecil dan suara tenang, Dewi berkata, "Aku sudah memutuskan sesuatu, Andi." Andi menoleh, tatapannya penuh tanya, tapi ia tak berkata apa-apa. Dewi mengelus perutnya. "Aku ingin anak ini lahir dengan seorang ayah di sisinya. Tapi bukan itu saja. Aku juga ingin punya masa depan yang bisa kubangun lagi. Aku tidak tahu bisa mencintaimu atau tidak, tapi aku percaya padamu dan aku mau menikah denganmu." Andi menatapnya lekat-lekat, seolah tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Dewi tersenyum tipis. "Kamu masih mau?"
Andi mengangguk cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Tentu aku mau, Dewi. Dan sore itu, tanpa banyak kata, mereka saling menggenggam tangan, tidak dalam gairah cinta yang membara, tapi dalam ketulusan, keberanian, dan pengharapan. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana, hanya dihadiri tetangga dekat dan beberapa teman lama Dewi. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, dan Andi mengenakan baju koko bersih yang ia beli dari hasil menabung. Tak ada pesta besar, tak ada musik ramai, tapi ada tawa, ada doa, dan ada pelukan hangat dari orang-orang yang mencintai mereka. Saat duduk berdampingan sebagai suami istri, Andi berbisik, "Mulai sekarang kamu tidak sendiri lagi ya." Dewi tersenyum, menggenggam tangan suaminya erat. Bulan demi bulan berlalu, Dewi melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Tangis bayi itu memenuhi ruangan kecil mereka, tapi juga memenuhi hati mereka dengan cinta yang tak bisa dijelaskan. Andi langsung mengazankan sang anak di telinga kanan dan kirinya. Ia memberi nama Satria, nama yang berarti keberanian dalam perjuangan. Karena bagi Andi dan Dewi, anak itu bukan hasil dari kejahatan, tapi lambang kekuatan, bukti bahwa dari luka terdalam pun bisa tumbuh kehidupan yang berarti. Dewi kini tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia mulai bekerja kembali perlahan sebagai penyuluh di bidang perlindungan perempuan. Ia bercerita di banyak tempat, bukan dengan rasa malu, tapi dengan keberanian tentang luka, tentang bangkit, dan tentang cinta yang datang dari tempat yang paling tak terduga. Dan Andi, ia tetap seperti dulu, diam, sederhana, tapi hatinya kuat. Ia membesarkan Satria layaknya anak kandungnya sendiri. Ia menjadi tiang rumah tangga yang tak banyak bicara, tapi selalu siap sedia ketika Dewi mulai goyah. Hidup mereka memang tak sempurna, tapi mereka berjalan di jalan yang jujur, saling menguatkan dan penuh harapan. Suatu malam, Dewi duduk di teras menatap langit sambil menggendong Satria yang tertidur di pelukannya. Andi duduk di sampingnya memegang tangan istrinya. "Aku tidak pernah menyangka hidupku akan begini," kata Dewi pelan. "Dulu aku pikir hidupku sudah habis." Andi menatapnya hangat. "Tapi kamu bertahan dan aku bangga padamu." Dewi menoleh tersenyum. "Terima kasih Andi, kamu datang di saat aku paling hancur dan kamu tidak pergi." Andi menggeleng karena cinta yang sejati bukan soal bagaimana kamu datang, tapi bagaimana kamu tetap tinggal. Dan di bawah langit malam itu, tanpa perlu janji yang muluk atau kata-kata yang megah, mereka tahu bahwa cinta bisa tumbuh bahkan dari puing-puing kehidupan yang pernah hancur.